lihat satu koloni ya, misalnya satu kotak. Ini kita coba tengok. Kita coba tengok sini. Rekan semuanya, ketika kita lihat suatu kotak ada yang kosong, ya, misalnya ini akan ada lebahnya, tiba-tiba kosong, ya, kosongnya di sini jangan kita sampai beranggapan lebahnya pindah, karena tidak ada istilah pindah bagi lebah trigona ini, lebah tanpa sengat. Berarti yang Sebab apa? Ya, sebab apa? Sebab apa? Jika ratu sudah kawin, ya, bagian buntutnya makin besar, ukuran tubuhnya makin besar, sehingga tidak mampu lagi sayapnya membawa terbang tubuhnya itu terbang. Jadi tidak ada istilah pindah, yang ada itu pecah koloni. Ratu yang bisa terbang itu ratu yang baru kawin atau ratu yang belum kawin. Nah, kalau ratu virgin, ratu perawan ya, itu bisa. Karena dia masih apa? Masih ringan lah. Masih ringan, tubuhnya masih kecil. Tapi kalau udah kawin itu melar dia. Rata-rata di sini model itu semua, Bang. Jadi gini, kita untuk mengantisipasi supaya jangan koloni kita jangan punah, kita lakukan pengontrolan rutin dan berkala. Ya, rutin itu misalnya seminggu sekali itu rutin. Kita cek perkembangan koloninya. Maka untuk menengok siklus ya, siklus koloni kita itu bisa kita buka tutupnya ini, ada yang lebah mudanya enggak, ada yang lebah tuanya enggak, ada telur mudanya enggak, ada telur tuanya enggak. Jika seandainya telur tuanya tidak ada, telur mudanya tidak ada ya, maaf, telur mudanya tidak ada, kemungkinan besar ratu kita itu sudah tidak produktif lagi atau mati. Mungkin berbagai macam penyebab, diserang koloni lain, diinvasi koloni lain, ratu kita mati, atau stres, atau ratu kita itu sudah mandul, tidak produktif lagi gitu ya. Nah, jadi kita lihat ada nggak calon caltu di situ. Kalau tidak ada, suplai caltu, telur calon ratu dari koloni lain ke sini. Pada saat menyuplai calon caltu itu, usahakan juga caltunya itu pekerja dari tempat lain juga tidak terbawa ke sini untuk menghindari terjadinya perang saudara. Ya, dan pastikan caltu yang kita suplai ke sini usianya sudah tua. Bagaimana menentukan caltu yang sudah tua atau muda? Nah, mungkin perlu Bapak Ibu kelompok sering-sering buka itu telurnya itu. Cek-cek nih yang tua ini gimana ini? Yang muda yang dimaksud ini seperti apa? Nah, kan dari kantong itu sulit dilihat itu. Kadang udah kelihatan tua telurnya itu, ternyata isinya masih muda. Iya kan? Nah, atau gini, kalau yang tua tentu sudah ada kakinya, udah berbentuk lebah ya, yang tua. Tapi kan nggak terlihat dari luar. Nah, jika meragukan karena tidak bisa dilihat tua, tidak dapat dipastikan tua atau muda, suplailah beberapa calon caltu. Nah, kalau yang masih muda betul nampak, bisa kita lihat warnanya kecoklatan caltu itu. Nah, pilih aja yang jangan coklat, lalu jangan satu, karena telur caltu itu kadang-kadang di itama ada yang kosong isinya, ada yang kosong isinya. Jadi misalnya kita butuh suplai caltu nih ke koloni ini karena siklusnya terputus disebabkan ratu tidak ada lagi atau mandul atau gimana, udah tua. Ratu yang tua itu giginya mulai jarang, ada yang tua. Artinya artinya sayapnya itu udah mulai putus-putus dia. Nah, itu ratu yang sudah tua. Ya kan? Kalau yang tua-tua kayak Pak De nggak usah bohong lagi dah. Nggak usah diomongin lagi dah. Nengok giginya aja kami udah tahu Pak De tua. Ya kan? Ya nggak?
Nah, jadi begitu juga si ratu itu. Dan udah tua itu perutnya makin gendut. Lalu si apanya sayapnya itu udah mulai sobek-sobek. Ya. Oke. Mungkin itu dulu. Ada pertanyaan. Oke, siap pertanyaan. Ada lagi nih dari pertanyaan datang dari Bapak ini. Nah, ini kan Masih dari Bapak ini dari tadi nih. Lanjut, Pak. jadi karena lokasi kita ini kan ada di kebun kayak gini. Nanti kita cara membersihkannya mungkin memakai insektisida atau bagaimana kira-kira mengganggu ke lebah kita dengan aroma insektisida atau diracun gimana? Ya, jadi untuk insektisida ya kan, dengan pestisida itu koloni kita harusnya dijauhkan koloni kita. Kenapa? Kita harus menempatkan koloni kita jauh dari penggunaan pestisida, sebab koloni kita bisa keracunan nantinya. Di mana terjadinya keracunan? Kalau kita siang hari, kita biasa siang hari ini melakukan, ya kan? Kayak rumput-rumput kayak Ya, gini kita kan siang hari kan melakukan racun kan siang hari ya, Pak ya. Siang hari ya. Si lebah ini kan tengah beraktivitas, Pak. malamnya ya. Enggak. Tengah beraktivitas dia siang hari itu. Iya. Dia beraktivitas tuh ada yang nanti pulangnya bawa polen. Ada yang bawa resin, ditaruh di kakinya. Ya kan? Ketika dia lewat kena semprot. Terbawalah dia ke dalam ini. Nanti tertaruh di polen atau di madu, kena yang lainnya. Nah, kalau sempat ratu yang kena, yang memakan polen yang terkena, yang racun tadi, tentu tidak nutup kemungkinan si ratu kita akan mati. Ya, kesimpulannya artinya kita tidak boleh Tidak boleh. Tidak boleh. menggunakan insektisida kalau kita Tidak boleh. udah berbudidaya Ya, lebah. tidak boleh. Tidak boleh kita gunakan. Nah, jika terpaksa, jauhkanlah gunakan. Misalnya ini koloni nih. Koloni nih 10 meter ke sana, boleh kita bikin, kita jangan di dekat situ. Insektisidanya ini racun rumput, Pak. Iya, kayak ini kan gini, ini Ya, kan yang rumput nih. ya, Ini ya. kalau dibiarkan berapa bulan aja ini bisa nggak kelihatan lagi ini udah tinggi dia. Jadi agak jauh, Pak. Agak jauh aja sininya. Nanti yang di situnya ditebas saja. Artinya memang kalau bisa terhindar dari pemakaian insektisida. Iya. Itu kesimpulannya. Kalau memang memaksa, silakan lakukan. Enggak jauhkan. Kalau lebih bagus lagi, lakukan malam hari. Ini kan gini nih, karena kita kan memikirkan juga bagaimana kalau seandainya kita pakai insektisida kan biayanya kan lebih kecil. Iya. Gitu kan, karena kita tebas tuh biaya lebih besar. Jadi, nanti kita hitungnya kan gitu, madunya berapa, biaya perusahaan kita berapa, nanti itu yang diapakan. Keinginan kelompok ini tentu akan berhasil berujung gitu kan. Tapi kenyataan di lapangan nanti hasil madu kita katakanlah sebulan itu 500.000, biaya permasalahan kita 700.000, ya kan tidak akan pernah berkembang nanti ke depannya gitu. Jadi masih maka kami tanyakan tadi bagaimana kalau seandainya kami memakai insektisida. Kalau memang itu tidak dianjurkan, tidak boleh, nah itu nanti kan kelompok bisa mengatasi. Kita tidak sarankan untuk itu, tetapi kalau untuk karena keterpaksaan, silakan jauhkan aja, jaga aja jaraknya. Jaraknya jangan terlalu dekat gitu. Untuk 20 meter bisa nggak? Misalnya, Pak. Ya kalau kita tidak sarankan, kita tidak anjurkan, tapi kalau keterpaksaan harus memaksa, dalam keadaan memaksa ini untuk mengirit biaya seperti Bapak tadi, ya silakan jauhkan. Yang sejauh ini ada pun pengaruhnya, tetapi tidak signifikan kali. Kalau untuk racun rumput ya, tapi kalau racun hama itu ya sangat bisa pengaruhnya. Nah, rumputnya kan kita kan Kalau untuk bukan ini insektisida, untuk kalau rumput itu apa tuh? Rumput pestisida. Ya, pestisida. Ini racun rumput ya, karena alasannya begini. Sebelum ini saya cuma dengan 75.000 ini sudah turunnya 1 ton racun rumput. Tapi setelah ada ini kuasanya naik 750.000 karena pakai bahan motong bensin atau pertalite biaya apa, sehingga
sama itu Pak, ujung-ujungnya tadi itu. Oh iya, nanti kalau gitu untuk ngirit itu ya silakan aja jaga Jadi, jaraknya. Paling dekat itu 10 meter aja boleh. Ini yang kami tanyakan di sini sebatas mana pengaruhnya ke lebah kita dengan pestisida. Nah, Tapi yang paling bahaya yang racun insektisida ya, bukan yang racun impor. ya, itu yang paling baik. Pestisida itu kan rumput. Jadi rumput pestisida itu artinya tidak dianjurkan, sangat tidak dianjurkan. Karena kalau lah fungisida itu contohnya ini kita pakai antrakol segala macam, nah itu gawat sama gawat itu. tapi gawat yang fungisida. Jadi gini Pak, udah nggak kerasa udah lama kita ngobrol dari tadi Bu ya. Mungkin sejauh sebanyak kelompok yang kami temui. Nah ini waktunya yang paling lama ini karena obrolannya asik gitu ya. Ya karena mengingat yang memisahkan. ya, jadi kami harus berangkat juga ke Padang malam hari ini. Jadi kami izin pamit Pak ya. Mungkin di sini aja Pak. Kami izin pamit. Yang tua dulu mau pamitan Pak, baru yang muda. Ya sebelum pamit, Yang tua dulu lah. Kami sebagai tuan rumah ingin mohon maaf tidak bisa melayani dengan maksimal dan ucapan terima kasih matur nuwun sangat ilmu yang diberikan. Kalau tidak datang Bapak bisa ini habis seluruhnya karena kami tidak tahu ilmunya. Ini setelah Bapak datang, mudah-mudahan besok pagi kami sudah mulai mengamankan risiko dari cahaya matahari itu yang paling instan namanya. Gimana Pak deh? Minta maaf karena Bapak kehilangan habis semuanya, ada teh, ada kopi tadi, ada roti segala macam. Ya, minta maaf aja sama keluarga anggota sini. Termasuk kami tuan rumah sudah makan korban. Jadi minta maaf sama tuan rumah Ya. karena sudah menghabiskan tehnya, kopinya, rotinya segala macam lah. segala macam lah ya. Dan mungkin yang tidak Dan tuan tersebutkan rumah tadi juga ya. minta maaf Ya. gara-gara Hanya itu ya. Tuan sekata, rumah, Pak, tuan sekata. rumah minta maaf juga nih. Hanya itu yang bisa pada habiskan. Makasih. Ya. matur nuwun Ya. sangat. Ya, itu siapa? Pak Matur nuwun. Kata Lompe namanya Pak. Kasih Pak ya. Sama mau pulang. Ya Ibu ya. Sama mau pulang. Bang. Kita semua ke Maralabuah. Bukan ini sih. Aku pada ngarep. Enggak kan Nias dong. Siapa ya? Ya Allah.